Assalamualaikum teman-teman. Perjalanan kali ini kita bersama 344 ya, yang pada waktu lalu saya pulang menggunakan bis ini ya, dari Tanjung Priok menuju ke arah timur. Nah sekarang kita menuju ke Jakarta ya. Ini tadi dari kontrol di Madura ya, di Copat, kita menuju ke Banjar Patraman. Nah, trip ini agak istimewa karena selain Pak Hendra, ini ada Pak Risno ya. Pak Risno ini biasanya juga sama Pak Ade ya, pasangan sama Pak Ade atau sama Mas Ratno. Tapi beliau bukan dalam rangka mau menggantikan Pak Hendra di perjalanan, tapi Pak Risno ini ada urusan keluarga di Sumedang karena anaknya habis menikah di sana. Pak Risno bersama anak dan menantunya. Kita memasuki terminal Banjar Patraman. Nah, semenjak dari perbatasan di Jawa Tengah, Jawa Barat ya, di depan kita itu ada Vega BB02. Nah, dia sudah ada di sana menunggu penumpang. Kebetulan Vega untuk malam ini yang bertugas bukan Kang Dul Slot ya, Kang Gatot Kaca Muka Bengkel yang juga YouTuber terkenal. Sekarang adalah teman sebelahnya. Menunggu keberangkatan Vega, kita di belakangnya untuk kontrol dari petugas di Banjar. Nah, kita meneruskan perjalanan, rata-rata jalan kosong. Sempat khawatir dengan keadaan waktu pulang kemarin ya, mengenai persneleng. Saya tanyakan ke Mas Ratno, itu belum ada perbaikan dan masih mencari yang trouble gitu ya. Tapi ternyata beda, kalau Pak Hendra yang bawa ini lancar-lancar saja ya. Ya memang seperti itu ya, kendaraan itu butuh chemistry kalau gampangannya begitu. Nggak bisa kita menggunakan melulu dengan teknik mekanis ataupun dengan tenaga ya. Jadi di tangan dia ini oper gigi lancar-lancar saja, nggak ada masalah ya. Memang sekali dua kali itu ada kurang pas dikit ya, tapi nggak perlu tenaga yang berlebih. Nah coba lihat kan, enteng sekali kan dia memilah persneleng. Memasuki kawasan Ciamis ya. Ini adalah jalur lingkar di Karangkamulyan. Sebelah kiri kita itu adalah hutan dan kawasan konservasi Karangkamulyan. Banyak pohon bambunya ya di situ. Memang agak-agak singup ya, namanya bekas kerajaan gitu ya. Nah, kita masuk di Cisaga untuk isi solar. Kita isi solar sampai penuh ya di Cisaga ini, jadi agak lama dan saya skip. Yang saya tampilkan ini adalah ketika kita keluar dari SPBU untuk menuju ke arah Jakarta. Memang kalau yang dari timur, terutama yang dari Karangpucung, pengisian BBM-nya di Cisaga. Sedangkan dari arah barat, sebelum masuk ke Tasikmalaya, tangki bensin harus sudah dipenuhi dulu di SPBU Gentong. Untuk yang dari Tasik, ada pom bensin tersendiri di kota Tasik, tapi juga kadang mengisi solar di Gentong.
memasuki kota Ciamis ya. Kita nanti akan langsung masuk ke terminal Ciamis untuk kontrol. Nah, di area sini biasanya ada bus yang berhenti untuk menaikkan paket bagasi. Kita lihat saja siapa yang ada di depannya. Deretan warung-warung makan di malam hari ini menambah semaraknya kota Ciamis. Nah, kita hampir memasuki terminal Ciamis. Ini banyak pengendara motor di depan kita ya. Rombongan atau bukan kita tidak tahu. Pukul 20:40 memasuki terminal Ciamis. Nah, kita penumpangnya sedikit saja teman-teman ya. Paling ada 4 orang kalau tidak salah ya, 4 orang. 2 diantaranya ini anaknya Pak Risno. Kita masuk di gerbangnya terminal Ciamis. Ini memang terminal Ciamis ini memang agak susah dijangkau karena tidak langsung masuk ya. Kita harus bergeser dulu di jalan kolektor, dimana di kiri jalan banyak tempat jualan makanan. Setelah membayar retribusi ke terminal, kita langsung menuju ke urutan. Di depan sana ada Budiman Jepara yang sedang masuk antrian di terminal Ciamis ya. Tasik Jepara ini yang pernah saya bilang di video saya yang lain. Untuk Tasik Jepara ini kadang melewati Adiwerna Tegal. Jadi kalau teman-teman yang dari Tegal pengen naik Budiman di jam yang nyaman ya, artinya tidak terlalu pagi, itu sebaiknya di Adiwerna. Sedangkan di terminal Tegal itu Budimannya berangkat pada pukul 5.30 pagi. Sangat pagi sekali. Jadi susah dicapai kalau kita ke sana ya. Lebih baik di Adiwerna. Itu Budiman yang dari Tegal ini ya, khusus Tegal Pemalang, kemudian ke Tasik. Perjalanan ini sangat lancar menurut saya. Ada beberapa titik kemacetan tapi dapat diatasi dengan waktu yang relatif sangat cepat, sangat singkat ya. Saya tiba di Priok itu pukul 2:45. Tapi karena tidak ada tempat parkir, jadi kita sudah masuk, keluar lagi, dan masuk lagi di halaman parkir belakang hingga tepat pukul 3. Nanti saya ceritakan di akhir. Ini kita meneruskan perjalanan di jalan utama Ciamis Tasik.
Mungkin bisa diprediksi juga untuk angkutan di bulan Ramadan ini, untuk di minggu-minggu awal dan minggu kedua ataupun minggu ketiga biasanya penumpangnya sepi dan akan ramai di minggu-minggu terakhir. Sebuah truk panjang ada di depan kita ya, ini membawa muatan cukup berat, berupaya untuk disalip oleh Pak Hendra. Jalur kosong, ternyata di depan sana banyak antriannya ya teman-teman ya. Ini bukan cuma satu truk, ada beberapa truk yang konvoy di depan, dan ini cukup menyulitkan bagi mobil berbodi bongsor seperti bis ini ya, karena harus ada celah pertama untuk menyalip dan memberikan sela dari yang disalip sehingga kecepatannya bisa stabil dan tidak mengurangi kecepatan bagi kendaraan yang disalip. Yang kedua adalah untuk memasukkan badan dia sendiri. Kita ngukurnya bukan cuma panjang bisnya, tapi juga dari depan bis ke depan atau jarak dari muka bis ke kendaraan yang ada di depannya. Kalau itu tidak mencukupi, pasti Bapak driver akan mengurungkannya. Jalan kosong kita coba salip semuanya ya, tapi tiba-tiba muncul kendaraan, jadi kita kembali masuk. Masih ancang-ancang, dan ternyata lalu lintas dari arah berlawanan juga cukup padat, jadi kita harus bersabar teman-teman. Ada dua ibu di baris depan. Dari arah berseberangan ada Gapura Ning Rahayu, sepertinya R136 yang baru saja selesai diperbaiki setelah trouble di jalan pulang dari Kampung Rambutan menuju ke Karangpucuk. Ini kita ambil arah putar Pasar Ciawi ya, yang jalannya seperti sungai kering, tapi mungkin bisa menyingkat waktu dan bisa berada di depan konvoy yang cukup panjang tadi. Nah, ini teman-teman bisa lihat kondisi jalan yang ada di Pasar Ciawi ini belum diperbaiki sejak pertempuran berabad-abad lalu mungkin ya, karena sudah sangat jelek. Sampai genangan-genangan air itu kayak cermin ya, cermin yang disebar gitu, saking banyaknya lubang. Nah seperti ini teman-teman ya. Kita lalu masuk jalan utama. Ngasih kesempatan ke motor yang tadi pengen lewat. Nah silakan lewat. Oke, kita menuju masuk di SPBU Gentong teman-teman ya. Perjalanan Ciamis lewat area Tasik saya skip, kita langsung ke Gentong untuk kontrol. Di sini BCB 344 tidak mengisi solar, hanya cukup
kontrol saja dan kita langsung mengantri di depan di tempat pemberangkatan. Sebuah truk panjang menghadang perjalanan kita. Ini yang tadi ya, yang tadi kita lewati dan sedang mengasapi kita yang lewat di belakangnya. Pak Indra memainkan lampu sorotnya. Oh bukan, ternyata mobil kecil sebelah yang tiba-tiba nyelonong ke kanan. Dan kita salib. Tanjakan gentong pertama akan segera kita libas, teman-teman. Ini ada dump truck mogok di pinggir jalan. Suasana jalan cukup sepi di sini, di mana setiap malam Senin biasanya rapat dan macet-macetan di sini. Nah, lampu itu tadi adalah orang yang suka ngasih bantuan sinyal atau rambu untuk kendaraan yang sedang nanjak, dan dia sendiri biasanya menghentikan kendaraan dari atas agar tercipta kesempatan bagi pengendara dari bawah untuk naik. Sesuai undang-undang peraturan lalu lintas bahwa kita semua harus mengutamakan kendaraan yang sedang nanjak. Memasuki kawasan gentong yang lebih atas lagi, kita nanti akan segera berhadapan dengan percabangan lingkar gentong. Masih ada truk di sana, teman-teman ya. Ramai sekali dari arah berlawanan, ada dua BJB beriringan. Nah, kita menuju ke lingkar gentong. Dengan jalur searah seperti ini adalah kesempatan untuk menyalip. Sepertinya truk mengasih kesempatan bagi kita untuk nyalip. Dia berada di lajur kiri. Oke, kita salib dari sisi kanan. Di bawah kita ini ada rel kereta api, teman-teman ya. Kalau kita melewati jalur Cipendui misalnya ya, dari Cipendui ke arah Tasikmalaya, nah kita pasti melewati jalur di bawah jembatan itu tadi. Kosong, seperti nggak ada penghuni jalan ini ya. Sepi sekali. Nah, baru ada 3 bis berurutan ini. Bis apa ini? Oh, ternyata dump truk dan Budiman, satu Budiman.
driver Pak Hendra ini ya, ini cukup halus teman-teman, ini bisa menghantarkan tidur setiap saat bagi kita yang ikut dengan beliau. Seperti saya juga sesekali tertidur, kemudian terbangun tahu-tahu udah sampai mana ya, seperti yang tadi itu dari Ciamis, saat tidur tahu-tahu udah masuk Gentong seperti itu ya. Dan bisa diperkirakan kalau seperti itu berarti jalurnya sedang kosong. Ada Budiman lagi dan Prima Jasa di sebelah kanan. Emang ngintip-ngintip Pak Hendra mau nyalip. Dan langsung ambil kiri Pak Hendra ya, karena di depan ada kendaraan yang lain. Memasuki area Kadipaten. Kembali jalan lengang. Ini kita akan memasuki Malangbong, pertigaan Malangbong, yang memang ini setiap saat ramai ya, karena ada 3 arah, dari selatan, dari timur seperti kita, dan dari barat dari Wado. Barisan cukup panjang. Ini memang seperti biasa ya, kalau di Malangbong ini begitu masuk pertigaan ke arah kiri langsung kita ngantri ya teman-teman ya. Karena memang jalannya cuma 2 jalur, kiri dan kanan. Tapi nanti begitu masuk di area kontrolnya Prima Jasa akan longgar kembali, karena di situ adalah kesempatan untuk menyalip kendaraan-kendaraan lambat, terutama kendaraan berat seperti truk dan kontainer. Tadi sebenarnya ada peristiwa cukup dramatis ya di Cisaga, ada anak kucing di tengah jalan. Terus kita berhenti, bis berhenti ya, berhenti, kemudian Mas Ratno diminta turun dan menyelamatkan kucing tersebut. Anak kucingnya masih kecil sekali itu ya, mungkin baru berapa minggu umurnya. Kemudian dibawa masuk ke bis dan dibawa pulang oleh anaknya Pak Risno untuk dirawat. Jadi memang lebih menyenangkan itu kalau perjalanan bersama personel-personel yang soleh seperti itu ya, yang alim begitu ya. Jadi tidak di jalan juga tidak ugal-ugalan, kita jadi tenang, sopan, dan yang pasti penuh kasih sayang dan jujur ya. Beberapa kali kan saya ikut, kita sudah tahu kejujuran personel-personel ini. Nah, kita mendapat kesempatan untuk menyalip ya, tapi kesempatan itu tiba-tiba hilang karena di depan ada kendaraan lawan arah yang walaupun dia sudah ngasih jalan tapi tetap saja tidak cukup ya. Jadi kita kembali ke barisan lagi. Ini 2 truk yang saling beriringan. Sepertinya waktunya menyalip ya.
mencoba menyalip, ternyata masih ada bis Budiman dari depan. Kalau kita perhatikan ya, setiap kali kita ketemu banyak sekali bis Budiman dari arah barat ya. Nah, ini karena memang untuk beberapa jurusan seperti Jakarta itu pemberangkatannya hampir tiap jam. Nah, ini sudah nanggung di tengah. Ya sudah, kita bablas saja, tapi nggak bisa juga ya, kita mundur lagi. Jadi Budiman dari Tasik ke Kampung Rambutan itu hampir tiap jam ada. Dan yang ada di Priuk, untuk Tasik Tanjung Priuk itu juga hampir setiap jam ada pemberangkatan. Hampir ya, mungkin setelah 1 jam atau 2 jam ya. Karena dulu pernah waktu kita berangkat dari Karangpucung, tiba-tiba bis turun belok ke Tasik, karena yang Tasik Tanjung Priok tidak jalan dan kita diminta membawa penumpang yang jumlahnya sekitar 17 orang. Memang Priok ini tujuan yang baru dikenal di Tasik ya, artinya baru Tasik yang kenal bahwa ada bis yang jurusan Tanjung Priok. Saya dulu juga kalau mau ke Priok harus ke Tasik dulu. Dan Banjar yang kedua, meskipun tidak begitu terkenal, Banjar juga cukup diminati ya untuk jurusan Tanjung Priok. Hanya saja dia seperti yang jurusan Karangpucung, pagi dan sore gitu ya. Kadang ada, kadang tidak. Nah, jadi seperti itu ya. Ini kita sudah berhasil nyalip ya, karena truk yang tadi di depannya memberikan kita ruang untuk nyalip. Masih banyak rentetan mobil dari depan. Kosong dan kita masuk di sisi kanan untuk menyalip. Nah, ini adalah rest areanya Prima Jasa ya teman-teman. Jadi di sini memang tempat untuk nyalip. Ternyata di depan truk tadi jalanan memang kosong. Jadi ini Pak Hendra sedikit meningkatkan laju busnya. Nah, ini miring-miring kita ya, di jalan miring seperti ini. Dibutuhkan kelihayan di sini teman-teman. Nah, tadi ada Budiman lagi, Prima Jasa lagi. Jalan ini sebenarnya enak dilalui kalau kendaraan kita fit dan tidak ada banyak hambatan ya, seperti kendaraan yang padat seperti ini, yang lalu lintas yang padat. Banyak saja tanjakan-tanjakan ini perlu skill juga. Nah, Sumber Jaya barusan kawali ya, karena kadang-kadang tanjakannya itu pas tikungan, jadi juga
Selain bisa mengendalikan kendaraan sambil menikung dan nanjak, juga perlu kesabaran ya. Nah, banyak kendaraan dari depan teman-teman. Tinggal satu dump truck ini kita salip, maka di depan akan tercipta jalanan yang kosong. Ini ngasih sen ke kiri, berarti di depan kosong. Dan dimanfaatkan Pak Hendra ya. Dulu ketika jalur mudik masih padat, jalan ini pasti macet ya. Saya pernah waktu itu 18 jam dari Jakarta menuju ke Majenang. Bukan apa-apa itu, karena waktu itu Sungai Comal ya. Sungai Comal di Pantura, jembatannya runtuh. Terus semua orang berpindah ke jalur selatan. Dan ketika ada di jalur selatan, Tasikmalaya sedang dilanda banjir. Jadi ya seperti itu teman-teman ya, resiko sebagai pejalan. Ini adalah daerah Pasar Lewo yang walaupun malam masih tetap ramai ya. Ada bus premium yang sudah selesai menunaikan tugasnya dari barat menuju ke timur. Baik teman-teman, sepertinya kondisi jalur lintas selatan seperti itu ya. Kita langsung lompat saja ke arah Jakarta ya. Untuk yang rumah makan dan seterusnya kita tidak liput, termasuk di lingkar Nagrek. Dan ini kita langsung memasuki Rancaikek untuk menuju ke tol Jakarta. Pada prinsipnya perjalanan ini lancar sampai di rumah makan itu pukul 23.15, dan kita pukul 12 malam 00 itu sudah hampir memasuki pintu tol. Rata-rata perjalanan sampai ke Jakarta di semua arah adalah 2,5 jam sampai 3 jam. Jarak terjauh yang dicapai di wilayah Jakarta adalah Kalideres. Sedangkan Cilegon dan Merak itu termasuk Banten, jadi tidak kita hitung. Tanjung Priok itu boleh dikatakan setengah jam lebih cepat daripada Kalideres. Kampung Rambutan hampir sama dengan Tanjung Priok, tapi sepertinya 15 menit lebih cepat dia masuk ke Kampung Rambutan. Tergantung bagaimana situasi lalu lintas di area tersebut. Ini Rancaikek juga dalam kondisi lengang, tidak banyak kendaraan. Memasuki pintu tol Cilenyi, ini 10 menit dari turunnya Pak Risno tadi. Pak Risno turun di sebelum pintu tol ya, turun untuk kemudian naik angkutan yang lain. Ini perjalanannya seperti wisata, banyak makanan ya dibawa Pak Risno, dan ada juga buah-buahan. Nah ini ya teman-teman ya, untuk jalur Bandung ya kosong dong seperti ini. Tapi kita lihat di depan sana banyak cahaya yang memperlihatkan bahwa partikel-partikel udara di ujung sana itu padat. Itu bisa berasal dari asap kendaraan maupun dari udara yang sudah terakumulasi oleh pencemar.
yang disebut sebagai polusi udara. Nah, ini waktu kita masuk di sini ya, ini beberapa kali masuk di rest area, 2 kali ya. Yang pertama itu di rest area 125 untuk isi e-tol, karena tadi di Rancaikek yang pertama yang di SPBU yang kita biasa isi itu antriannya cukup banyak dan akan menyita waktu. Kemudian pindah di depannya, ternyata di depannya sedang tidak bisa mengisi dan kita langsung masuk di rest area 125. Kita sudah ada di tol Cikampek. Ini mulai ramai karena kendaraan berasal dari arah Cipali juga, dan pukul 03.00 ini kita masuk di Tanjung Priok. Ini sebenarnya sudah putaran kedua ya. Yang pertama tadi kita sudah masuk dan tidak ada tempat, maju mundur nggak dapat, akhirnya putar kembali dan masuk di parkir belakang. Parkir belakang pun penuh ya teman-teman ya, penuh dengan bis yang akhirnya sudah kita dapat di sebelahnya Sinar Jaya. Penumpang di depan adalah penumpang dari GHTS Gunung Harta ya, yang barusan turun. Nah, ini Gunung Harta ya, mencoba untuk mencari tempat parkir tapi tidak dapat dan dia terpaksa harus keluar dari arena parkir. Jadi begitu dulu teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum.